pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya, jalan antar kampung di Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas. Pemkab Aceh Besar umrahkan juara MTQ dan MKQ. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran dan Musabakah Qiraatil Kutub atau MQK tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabakah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesiju dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara Musabakah Tilawatil Quran, 2 juara Musabakah Qiraatil Kutub, 3 pendamping, dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh. Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang memproduksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita. Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat.
Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu, kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin, hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan rumah batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh besar. Kita mungkin sering pakai batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh kita sini juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tidaya. Kita juga punya cap Tidaya, kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di Samarinda Kuta Malaka sendiri. Keberadaan rumah batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan. Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Menasa Dayah, Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Kampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar kampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahli Suddin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas. Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesihatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengekisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas. Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Berikut Maimun Akbar melaporkan. Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung
dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi 2026. Ameria berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat. Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat. Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan. Dari Aceh Utara kita menuju Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih, Sua Ujung Kala, Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu Aceh Barat akan bersih dari sampah, sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat
Pemkot, dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial dan peralatan masjid dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di Masjid Al-Muklisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, didampingi Wakapolres, para pejabat utama Kapolsek Wih Pesam, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan untuk Masjid Al-Muklisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, semua berjalan lancar, alhamdulillah. Yang kita laksanakan pun bersih. Dan hari ini juga kita sudah melaksanakan pembagian bansos. Semua itu berkat kekompakan kita semua. Melalui kegiatan ini, Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suleh Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pancasila dasar negara, rakyat adil